Halo guys, apa kabar kalian semua? Semoga kalian sehat selalu ya. Selamat datang kembali di Yamano Channel, channel yang membahas putar anime, manga, dan novel. Nah, di video kali ini gue kembali ngebahas lanjutan dari Light Novel Re:Zero volume 16, yaitu bab keempat. Dan seperti biasa, gue mau mengingatkan bahwa konten dalam video ini adalah spoiler. Dan juga pembahasan cerita di video ini hanya berupa ringkasan atau rangkuman aja. Jadi nggak menceritakan isian novelnya sepenuhnya. Dan juga gue mau ngingetin kalian buat yang belum subscribe untuk subscribe channel ini, biar kedepannya channel ini bisa jadi semakin seru lagi dan kontennya menjadi semakin banyak lagi. Oke guys, gak usah berlama-lama lagi. Sekarang waktunya kita masuk ke pembahasan utamanya, yaitu Light Novel Re:Zero volume 16 bab keempat. Let's go. Keesokan paginya, Subaru memulai hari dengan semangat yang tinggi. Percakapannya dengan Wilhelm semalam nampaknya telah menaikkan moodnya hari ini. Saat ini, ia dengan Emilia sedang menjalankan rutinitas hariannya, yaitu senam radio. Melihat Beatrice yang tampak murung, Subaru kemudian bertanya, kenapa Beatrice cemberut seperti itu? Beatrice memikirkan cerita dari karyawan penginapan yang bercerita kepada Beatrice bahwa di penginapan ini sering terjadi penampakan hantu. Dan benar saja, ketika Beatrice memeriksa lorong di penginapan, ia melihat ada sesosok makhluk dalam kegelapan yang menatap ke arah Beatrice dengan wajah pucat dan lesu. Beatrice dan makhluk itu saling menatap. Namun, ketika Beatrice hendak mengambil tindakan, makhluk itu pun kemudian menghilang. Otto yang ada di sana menceritakan kejadian semalam. Ia pulang dengan keadaan mabuk. Dan ketika ia sampai di lorong penginapan, ia bertemu dengan Beatrice yang sedang memelototinya. Tatapan Beatrice sangat menakutkan dan juga mengancam. Otto yang merasa takut kemudian pergi tanpa sempat untuk bertanya. Subaru dan Emilia tertawa mendengar cerita mereka berdua. Ternyata itu hanyalah kesalahpahaman antara Beatrice yang sedang ketakutan dan Otto yang sedang mabuk. Otto bertanya, kemana perginya Garfield? Subaru menjelaskan bahwa sekarang Garfield sedang sensitif. Dia mungkin sedang pergi untuk menenangkan diri. Dan dia meminta Otto untuk bersikap baik pada Garfield saat ini. Emilia kemudian bertanya tentang rencana mereka hari ini. Mengingat negosiasi dengan Kiritaka yang gagal sebelumnya, Subaru mengajukan saran untuk menculik Liliana dan meminta Kiritaka menukarnya dengan kristal ajaib sebagai tebusan. Otto kemudian langsung memarahi Subaru yang memiliki pemikiran konyol dan memintanya untuk merenungkan kesalahan yang ia buat kemarin. Otto kemudian menjelaskan bahwa ia akan menemui Kiritaka lagi hari ini dan meminta Subaru untuk tidak ikut. Subaru menolaknya dengan alasan jika dia tidak ikut dalam negosiasi, lalu untuk apa dia datang jauh-jauh ke Pristella. Namun Otto menjelaskan bahwa dia hanya akan membuat janji temu saja dengan Kiritaka. Jadi dia juga menyarankan Emilia untuk tidak ikut. Setelah penjelasan Otto, Subaru akhirnya setuju untuk tidak ikut menemui Kiritaka. Karena Emilia juga tidak ikut, Subaru mengajak Emilia untuk pergi ke taman yang ia temukan bersama Beatrice kemarin. Emilia kemudian bertanya kepada Otto untuk meminta izin. Otto mengizinkannya, dan ia juga memperingatkan untuk tidak membuat keributan, dan setidaknya ajaklah Garfield untuk penjagaan. Karena Garfield sedang tidak ada di sana, Beatrice mengajukan diri sebagai pelindung mereka. Saat mereka sedang berbicara, Feld datang menghampiri mereka. Feld menanyakan tentang Otto yang kemarin tidak ada saat pertemuan mereka. Subaru memperkenalkan Otto sebagai staf urusan domestik di faksinya Emilia. Posisinya mungkin mirip dengan Larry di faksinya Feld. Feld bingung dengan Larry yang dimaksud Subaru. Dan Subaru menjelaskan bahwa yang dia maksud Larry adalah Lashin. Lashin dan dua temannya adalah kenalan lama Subaru. Jadi,
Subaru menamai mereka dengan panggilan khusus seperti Larry, Curly, dan Moe. Feld mengatakan bahwa sebenarnya nama ketiga pria tersebut adalah Lachine, Gaston, dan Camberly. Namun nampaknya, Feld sangat suka dengan panggilan yang Subaru buat untuk ketiga anak buahnya tersebut. Dan ia memutuskan untuk memanggil mereka seperti itu juga. Feld juga menanyakan tentang gerakan aneh yang Subaru dan Emilia lakukan sebelumnya. Subaru menjelaskan bahwa itu adalah senam radio, aktivitas rutin yang wajib dilakukan oleh faksi Emilia setiap pagi. Manfaat senam radio sangat baik untuk kesehatan dan menjadi rahasia umur panjang. Maka dari itu, saat Emilia menjadi raja nanti, senam radio akan diresmikan sebagai aktivitas nasional di kerajaan. Emilia setuju dengan itu, bahwa senam radio akan sangat menyenangkan bila dilakukan bersama dengan banyak orang. Feld terkekeh mendengar impian dari pesaing politiknya tersebut. Feld akhirnya mengerti kenapa akhir-akhir ini banyak terjadi hal-hal aneh di daerah kekuasaannya Roswell, seperti bermain-main dengan labu yang dilubangi di malam hari dan banyak gadis yang membuat manisan untuk diberikan kepada pria di hari tertentu. Subaru kemudian bertanya tentang Reinhardt yang tidak ada di samping Feld. Feld menjelaskan bahwa dia sengaja meminta Reinhardt untuk tidak mengikutinya. Dia merasa tidak nyaman jika ada Reinhardt di sampingnya. Tapi tiba-tiba Reinhardt muncul di belakang Feld dan menanyakan apakah Feld memanggilnya. Kemunculan Reinhardt sangatlah tiba-tiba dan tanpa disadari oleh siapapun yang ada di sana. Tapi kemudian Feld malah marah-marah kepada Reinhardt dan mengeluhkan kehadiran Reinhardt yang tiba-tibanya itu. Sebelumnya, Reinhardt sudah memperingatkan Feld untuk memanggilnya jika ia mendapatkan masalah. Tapi sekarang, Reinhardt justru malah muncul tanpa dipanggil. Reinhardt kemudian menyapa semua orang yang ada di sana. Dan Feld lanjut memarahi Reinhardt yang malah mengabaikan keluhannya tersebut. Emilia tertawa kecil melihat perilaku Feld dan Reinhardt. Dari sudut pandangnya, mereka terlihat seperti sudah sangat akrab satu sama lain. Kemudian Subaru mengajak mereka untuk pergi sarapan, dan mereka pun pergi ke ruang makan bersama-sama. Sesampainya di ruangan, ternyata di sana sudah ada Anastasia, Julius, dan juga Joshua. Tak lupa mereka saling menyapa satu sama lain. Anastasia juga memamerkan kimono yang saat itu ia kenakan, membuat Subaru semakin penasaran dengan orang yang membawa kebudayaan dari kampung halamannya tersebut ke dunia ini, yaitu Hosin Duastes. Anastasia kemudian menanyakan tentang ketidakhadiran Mimi kepada Julius. Menurut Julius, berdasarkan informasi yang ia dapat dari adiknya, Mimi saat ini pergi bersama Garfield, penjaga Nona Emilia, dan belum kembali sejak kemarin. Anastasia pun mencoba menanyakannya pada Joshua, kenapa ia tidak menceritakan itu kepadanya. Joshua menjadi salah tingkah dan bersembunyi di balik punggung Julius. Ia bilang, Hetero dan anggota taring besi yang lain sedang mencarinya, jadi dia rasa tidak perlu khawatir soal itu. Anastasia kemudian memerintahkan Joshua untuk mengambil surat untuknya yang datang ke penginapan. Dengan cepat, Joshua pun pergi untuk mengambilnya. Tak lama kemudian, Cruz datang bersama Ferris dan juga Wilhelm. Sebuah pertukaran pandangan terjadi antara Subaru dan Wilhelm. Subaru mengingat kembali tentang percakapan mereka semalam. Tatapan Wilhelm ke arah Subaru mengisyaratkan sebuah pesan, yang seakan-akan ia berkata, Anda tidak perlu khawatir. Dan akhirnya, keempat faksi pun berkumpul kembali dalam sebuah ruangan. Dan entah kenapa, lagi-lagi tempat duduk mereka seakan sudah diatur. Faksi Cruz duduk di sebelah faksi Feld, dan kembali membuat Wilhelm dan Reinhardt duduk berdampingan. Anastasia kemudian meminta staf penginapan untuk segera menyiapkan hidangan. Dengan sigap, para petugas itu menata meja makan dan meletakkan alat-alat makan, seperti piring, alat panggangan, dan juga wadah-wadah yang telah dipenuhi oleh daging.
Anastasia memperkenalkan hidangan tersebut sebagai hidangan tradisional Kararagi, yaitu dai sukiyaki. Subaru menyadari bahwa itu adalah okonomiyaki, namun di Kararagi diperkenalkan sebagai dai sukiyaki. Semua orang memasak dai sukiyaki mereka sendiri dengan cara yang sudah didemonstrasikan oleh petugas penginapan. Emilia dan Beatrice menyodorkan hasil masakan mereka kepada Subaru. Tentu saja Subaru menolaknya dan menyuruh mereka mencicipi masakan mereka dahulu sebelum disajikan kepada orang lain. Otto sepertinya tahu banyak tentang hidangan tersebut. Ia mengajari Beatrice dan Emilia cara memasaknya dengan benar. Pengalaman Otto bepergian telah memberinya banyak pengetahuan tentang kebudayaan di setiap daerah yang pernah ia kunjungi. Di seberang tempat duduk Subaru ada Reinhard yang menyiapkan masakannya untuk tuannya, Feld. Hasil masakan Reinhard sangat luar biasa. Setidaknya, itu setara dengan masakan kelas koki istana. Padahal, itu adalah pengalaman pertamanya memasak dai sukiyaki. Di samping mereka, juga ada Wilhelm. Wilhelm tampak kesulitan dengan masakannya sendiri. Subaru hendak menawarkan bantuannya kepada Wilhelm. Tapi sebelum ia sempat untuk berbicara, Feld tiba-tiba memotongnya. Ia penasaran dengan dai sukiyaki buatan Subaru yang berbentuk menyerupai pak, yang membuat Feld ingin mencicipinya. Tapi Subaru mengingatkan Feld bahwa ia sudah memiliki koki pribadi yang berstandar istananya sendiri. Feld kemudian mengganti topik pembicaraannya. Ia mulai membahas tentang rumor yang banyak dibicarakan di banyak tempat, bahwa Subaru telah memotong paus putih menjadi dua sendirian dan menghajar kultus penyihir dengan tinjunya, dan juga menggoreng kelinci besar menjadi seperti gorengan. Subaru terkejut dengan betapa konyolnya pertanyaan Feld tersebut. Subaru mengatakan bahwa itu bukanlah pencapaiannya seorang diri. Jika saja ia bisa mengklaim pencapaian itu untuk dirinya sendiri, maka dia akan mengambil paksa tahta kerajaan dan menyerahkannya kepada Emilia. Mendengar lelucon Subaru tersebut, Wilhelm dan Julius pun tertawa. Wilhelm dan Julius yang juga terlibat dalam pertempuran itu ikut menambahkan cerita heroik Subaru. Menurut Wilhelm, rumor itu memang berlebihan, tapi tidak dapat dipungkiri lagi bahwa kontribusi Subaru dalam pertempuran itu sangatlah besar. Dan menurut Julius, kepemimpinan Subaru lah yang paling berpengaruh dalam pertempuran tersebut. Mendengar pujian dari Julius dan Wilhelm membuat Subaru merasa dirinya sedang terbakar oleh rasa malu. Subaru memang sudah mengalami kematian berkali-kali, namun kali ini dia merasa sedang dibunuh oleh pujian. Emilia dan Beatrice pun ikut berkomentar bangga terhadap Subaru. Tak ada satupun orang di ruangan itu yang membantah pernyataan mereka tentang Subaru. Subaru berteriak, meminta mereka menghentikan pujian-pujiannya. Tapi semua orang malah tertawa. Di tengah suasana bahagia itu, Subaru menatap ke arah Wilhelm yang masih kesulitan memasak dai sukiyakinya, dan kemudian mengalihkan tatapannya ke arah Reinhard. Tatapan Subaru seakan mengatakan kepada Wilhelm, "Ayo, minta tolonglah kepada Reinhard." Wilhelm yang menyadari isyarat Subaru kemudian mengangguk. Dia menarik napas dalam dan mencoba untuk mulai menyapa cucunya. Tetapi sebelum Wilhelm sempat melakukannya, suara seorang pria terdengar di telinga mereka. Beberapa orang di sana memasang wajah kebingungan dengan suara yang tiba-tiba masuk ke dalam kepala mereka. Anastasia kemudian menjelaskan bahwa suara yang mereka dengar adalah siaran jarak jauh yang disiarkan ke semua orang yang ada di Pristela menggunakan media dan sihir. Julius menjelaskan bahwa siaran tersebut adalah rutinitas tiap pagi di kota Pristela, dan siaran ini juga berfungsi sebagai peringatan untuk warga kota jika sesuatu terjadi di kotanya. Otto menambahkan bahwa orang yang melakukan siaran tersebut kebetulan adalah Kiritaka. Kiritaka mengumumkan bahwa ia akan menyiarkan nyanyian Liliana, dan kemudian suara dalam siaran berganti menjadi suara Liliana.
Liliana mempersembahkan sebuah lagu yang ia beri judul Love Song of the Sword Devil bagian kedua, atau lagu cinta sang pedang iblis bagian kedua. Subaru sangat terkejut dengan lagu yang dinyanyikan oleh Liliana. Bukan hanya lagu itu menceritakan tentang kisah cinta Wilhelm, tapi juga tentang waktu pemutaran lagu itu yang sangat kebetulan, mengingat Subaru baru saja membicarakan ini dengan Wilhelm semalam. Setelah siaran lagu Liliana selesai, Subaru kembali melirik ke arah Wilhelm. Wilhelm yang menyadari itu tidak ingin membuang kesempatan lagi, yang sebelumnya telah terpotong oleh siaran Kiritaka. Wilhelm kemudian menyapa Reinhardt, dan Reinhardt berbalik menatap Wilhelm untuk merespon panggilannya. Suasana canggung terjadi di antara mereka berdua, yang disusul oleh keheningan di ruangan tersebut. Wilhelm nampak kebingungan dan mencoba memilih kata yang tepat untuk ia bicarakan kepada Reinhardt. Dan kemudian Wilhelm mulai berkata, "Aku tidak bisa memasaknya dengan benar. Bisakah kamu membantuku?" Reinhardt tersenyum sambil menutup matanya. Ia menjawab, "Baiklah kakek." Hanya sebuah interaksi kecil yang terjadi, tetapi Subaru tidak bisa membayangkan berapa banyak keberanian yang dikumpulkan Wilhelm hanya untuk mengucapkan kalimat sederhana tersebut. Respon Reinhardt juga sangat baik. Ini adalah awal yang bagus untuk mereka berdua. Jurang yang memisahkan hubungan keduanya perlahan kini mulai tertutup. Tapi tiba-tiba, pintu ruangan dibuka, dan seorang pria berambut merah muncul dari baliknya. Pria itu berkata, "Yang benar saja, Ayah. Setelah sekian lama, kau mau menariknya kembali." Kata-kata yang penuh kebencian dan juga ejekan membuat Subaru terkejut. Momen mengharukan itu berakhir dengan cara yang sangat buruk. Dengan kehadiran pria berambut merah, dengan mulut yang bau alkohol dan senyum yang menjijikan, semua orang yang berada di ruangan itu pun terdiam. Hanya Subaru yang berbicara di sana. Ia berteriak dan menanyakan siapa orang tersebut. Dan orang itu merespon dengan merendahkan Subaru, bahwa Subaru tidak tahu sedang berbicara dengan siapa. Pria itu kemudian memerintahkan Reinhardt, Julius, dan Ferris untuk menghabisi Subaru. Dan kemudian, Julius pun berdiri dan mengatakan pada pria tersebut bahwa ia keberatan. Saat ini, dia tidak sedang bertugas sebagai ksatria kerajaan. Ferris pun menyuarakan pendapat yang sama dengan Julius, bahwa saat ini mereka sedang bertugas untuk melayani tuannya masing-masing. Dan pria itu menyatakan bahwa itu hanya sebuah lelucon. Ia juga menambahkan, meskipun dia menjabat sebagai wakil kapten boneka, dia tetap akan menaati aturan. Subaru menanyakan maksud dari wakil kapten boneka tersebut, dan pria itu menjelaskan sambil tertawa bahwa dia adalah Heinkel the Idol, atau seorang wakil kapten yang selalu dihina. Julius menanyakan, kenapa Heinkel ada di sini? Bukankah dia ditugaskan untuk menjaga istana? Heinkel menjawab, ketidakhadirannya tidak berpengaruh apa-apa. Lagi pula, sudah ada Kapten Markus di sana. Heinkel juga mengejek bahwa saat ini sudah tidak ada keluarga kerajaan yang perlu dilindungi. Wilhelm berdiri dan meneriaki namanya, memintanya untuk menghentikan sikap kurang ajarnya tersebut. Heinkel kemudian melayangkan protes terhadap Wilhelm. Ia memanggil Wilhelm dengan sebutan ayah. Ia kecewa dengan ayahnya yang tidak mengajaknya dalam pemburuan Paus Putih. Dia kemudian beralih menanyakan kepada Reinhardt bahwa Reinhardt pun memiliki pandangan yang sama dengannya. Sambil menyindir Wilhelm, Heinkel mencoba memprovokasi Reinhardt. Lihatlah Reinhardt, dia adalah kakekmu, Sword Demon yang perkasa. Dia telah berhasil membalaskan dendam istrinya, ibuku, dan juga nenekmu, yang juga Sword Saint sebelum dirimu, yang telah kau biarkan mati. Wilhelm mencoba menghentikan provokasi Heinkel kepada Reinhardt. Namun Heinkel meminta ayahnya untuk diam. Menurutnya, Wilhelm tak punya hak untuk mengkritiknya. Lagi pula,
orang yang pertama kali memarahi Reinhardt karena membiarkan pendahulunya mati adalah Wilhelm itu sendiri. Henkel juga mengkritik tindakan Wilhelm yang mencoba berbaikan dengan Reinhardt. Menurutnya, mereka bertiga telah dikutuk oleh ibunya, Theresia van Astrea, dan tidak diizinkan untuk saling memaafkan. Subaru yang geram meneriaki namanya, Henkel van Astrea. Namun Henkel membentaknya untuk tidak menambahkan van ke dalam namanya. Dia tidak pernah mendapatkan nama pedang seperti itu, jadi namanya hanya Henkel Astrea saja. Emilia kemudian bertanya, untuk apa Henkel datang ke sini? Karena semua orang yang ada di sini adalah tamu undangan Anastasia. Henkel tidak langsung menjawabnya. Dia malah berbalik mengejek Emilia sebagai gadis setengah iblis. Tapi Emilia tidak gentar dengan ejekannya tersebut. Ia terus menanyakan maksud kedatangan Henkel ke sini. Melihat Emilia yang tidak gentar dengan provokasinya, Henkel merasa sedikit gusar dan menjadi salah tingkah. Dia tidak berpikir bahwa Emilia berani untuk menggertaknya. Melihat aksi Emilia dan juga reaksi Henkel, Feld dan juga para gadis lainnya mulai menyindir dan mengkritik Henkel, yang datang seperti sejagoan, tetapi kemudian ciut oleh gertakan seorang gadis. Pipi Henkel berkedut, menerima serangan dan tekanan dari keempat gadis tersebut. Henkel merasa dia benar-benar terpojok dan mati langkah. Julius menyarankan Henkel untuk segera pergi. Namun tiba-tiba lagi nih, suara seorang wanita terdengar dari belakang Henkel. Wanita itu memanggil mereka semua sebagai rakyat jelata. Dan itu tidak salah lagi adalah Priscilla Bariel, kandidat terakhir dari pemilihan raja, yang sebenarnya tidak diundang ke pesta Anastasia. Seperti biasa, Priscilla selalu berbicara dengan nada yang angkuh dan kata-kata yang provokatif. Ia menghina tempat pertemuan yang dipilih oleh Anastasia. Subaru kemudian meminta Priscilla untuk berhenti berlaga seperti putri besar. Subaru kemudian bertanya kepada Priscilla, apakah Henkel datang bersama dirinya? Priscilla menjawab bahwa dialah yang telah mengirim Henkel ke sini. Subaru bertanya alasannya. Priscilla bilang bahwa itu akan sangat lucu untuk mengirim Henkel ke sini. Priscilla kembali menjelaskan bahwa dia sengaja mengirim Henkel ke sini untuk menghentikan acara menyedihkan antara Wilhelm dan Reinhardt dan mengaturnya sesuai keinginannya agar terlihat lebih menarik baginya. Mendengar itu Subaru murka. Ia tak dapat lagi menahan emosinya. Ia meneriakkan nama Priscilla dengan keras. Namun Al menghentikan Subaru. Dia mengingatkan Subaru untuk tidak bertindak sembrono. Lalu Emilia dan Beatrice juga mencoba menahan Subaru, membuat Subaru kembali mendapatkan ketenangannya. Anastasia bertanya kepada Priscilla, dari mana ia mendapatkan informasi bahwa ia mengadakan pertemuan di sini. Priscilla menjawab dengan ejekan-ejekan yang provokatifnya. Dia menghina Anastasia seperti rubah yang licik, yang ingin menguasai semua informasi untuk dirinya sendiri. Dan ia mengatakan bahwa bukan hanya Anastasia saja yang sedang mengumpulkan informasi tentang kandidat pesaingnya. Feld kemudian bertanya untuk memastikan bahwa Henkel adalah ayah Reinhardt. Feld juga mengatakan bahwa keluarga Astrea dipandang karena adanya Reinhardt. Henkel menjawab bahwa dia adalah pewaris dari kepala keluarga Astrea. Dan meskipun Reinhardt sangat dikagumi, tapi dia tetaplah kepala keluarganya, dan dia tidak berniat untuk mewariskan posisinya kepada Reinhardt. Henkel berbalik untuk menggertak Reinhardt. Dia mengatakan bahwa sebagai kepala keluarga Astrea, dia tidak mendukung Reinhardt, dan dia akan mengambil semua dukungan yang telah ia raih untuk diberikan kepada Priscilla. Namun tiba-tiba Priscilla memukul Henkel dengan kipasnya, dan membuat Henkel terjatuh tersungkur di kakinya. Ia kemudian menendang Henkel ke udara, dan telah siap untuk menebasnya dengan pedang merahnya. Namun Al menghentikan Priscilla, dan mengingatkan jika itu dilanjutkan, maka Henkel bisa mati. Setelah Henkel jatuh ke tanah dan pingsan, Priscilla memanggil pelayannya, Scott, untuk segera menyingkirkan Henkel dari pandangannya. Scott pun segera datang dan menyeret kaki Henkel dan membawanya pergi. Priscilla meminta Feld untuk tidak memperdulikan kata-kata Henkel.
Meskipun ia dapat menguasai keluarga Astrea di atas kertas, tetapi suara rakyat akan tetap mendukung Veld. Priscilla tidak menyukai cara rendahan seperti itu untuk mendapatkan dukungan. Priscilla sangat percaya diri bahwa dia telah ditakdirkan untuk memenangkan pemilihan raja, dan di matanya, keberadaan 4 kandidat lain hanyalah sebagai penghias saja, agar persaingan terlihat menjadi lebih menarik. Dan kemudian, dia pun pergi meninggalkan penginapan. Setelah acara sarapan pagi yang dikacaukan oleh Henkel dan Priscilla berakhir, mereka pun akhirnya bubar. Subaru merenungkan dirinya yang kembali menjadi orang yang mudah emosi. Sambil memikirkan penyesalannya, Subaru berjalan mondar-mandir di penginapan, membuat suara derit di lantai kayu setiap kali ia melangkah. Julius kemudian menghampiri Subaru. Ia mengejek Subaru untuk tidak melampiaskan kekesalannya pada lantai penginapan. Julius kemudian menyampaikan rasa terima kasihnya kepada Subaru. Namun Subaru tidak mengerti apa maksud Julius itu. Yang Subaru tahu, di kejadian sebelumnya, dia hanya bertindak seperti orang bodoh yang kehilangan kesabaran dan berbicara penuh emosi. Sedangkan orang-orang lain justru bertindak lebih tenang. Menurut Julius, berkat Subaru meluapkan kemarahannya, itu telah membuat orang-orang dapat mempertahankan ketenangannya. Tapi bagi Subaru, pujian Julius tersebut malah lebih terdengar seperti sebuah sarkasme. Julius kemudian berlutut dengan satu kaki di hadapan Subaru dan mulai menundukkan kepalanya untuk berterima kasih dengan sungguh-sungguh kepada Subaru. Subaru semakin tidak mengerti dengan tindakan Julius tersebut. Dan Julius menjelaskan, sebenarnya dia juga merasakan kekesalan yang sama terhadap Henkel. Tapi, sekali seorang telah menjadi seorang kesatria, ia harus menaati etika kesatrianya. Karena itulah, Julius tidak dapat berbuat banyak untuk menyangkal Henkel. Dan apa yang telah dilakukan Subaru di sana telah mewakili perasaannya. Karena itulah, Julius benar-benar merasa berterima kasih kepada Subaru. Subaru merasa kesal dengan perlakuan Julius tersebut, di mana sebenarnya dia menyesali tindakannya yang terlalu emosional di kejadian sebelumnya. Subaru kemudian mulai menanyakan kebenaran tentang Henkel yang menjabat sebagai wakil kapten. Julius membenarkan bahwa Henkel memanglah seorang wakil kapten kesatria kerajaan. Subaru mulai meragukan kebijakan kerajaan yang menjadikan seorang bajingan seperti Henkel menduduki jabatan yang sangat penting. Julius menjelaskan bahwa seperti yang Subaru dengar sebelumnya, Henkel memperkenalkan dirinya sebagai kapten boneka. Dan memang, jabatan wakil kapten sendiri hanyalah sebuah hiasan yang sebenarnya tidak dibutuhkan di kerajaan. Subaru berpikir bahwa orang itu memanfaatkan statusnya sebagai ayah dari Swordsman untuk menduduki jabatan tersebut. Ya, itu ada benarnya, tapi alasan sebenarnya bukan ada pada Henkel. Justru ada pada Reinhard itu sendiri dan juga keluarga Astrea. Henkel adalah kepala keluarga Astrea. Jika orang seperti Henkel memberontak karena sikap buruknya, maka keluarga Astrea akan menjadi musuh kerajaan. Kerajaan mencoba untuk menghindari itu. Karena itu, mereka memberikan posisi yang nyaman kepada Henkel. Subaru menyimpulkan, jika itu alasannya, maka itu adalah penghinaan terhadap Reinhard dan juga Wilhelm. Rasanya, tidak mungkin bagi orang seperti Wilhelm akan mengkhianati kerajaan. Apa alasannya? Julius mengatakan bahwa dahulu Wilhelm adalah kapten dari Knight of Royal Guard. Dan pada masa jabatannya, telah terjadi peristiwa besar, yaitu penculikan anak dari keluarga kerajaan. Wilhelm yang menjabat sebagai kapten dari Knight of Royal Guard bertanggung jawab untuk memimpin misi pencarian. Namun anak itu tidak pernah ditemukan, dan kemudian Wilhelm pun mengundurkan diri dari jabatannya. Subaru menebak bahwa kerajaan mungkin menuduh Wilhelm menyimpan dendam, karena ia didepak dari jabatannya dan berkemungkinan untuk memberontak. Tapi Julius menyangkalnya. Bukan itu alasannya, tapi tentang pemburuan Paus Putih yang melibatkan Swordsman sebelumnya, terjadi saat Wilhelm tidak ada. Subaru mulai mencocokkan cerita Julius dengan cerita yang pernah ia dengar dari Wilhelm tentang istrinya dan juga Paus Putih. Ini menjadi semakin jelas. Apakah mungkin
kerajaan menjadikan alasan ini sebagai prasangka buruk kepada Wilhelm. Namun Subaru belum menemukan kaitannya dengan Reinhard dan juga Henkel di cerita ini. Menurut Julius, kasus Henkel dan Reinhard berbeda. Dahulu Reinhard adalah orang yang selalu mematuhi kata-kata ayahnya. Dia akan melakukan semua perintah ayahnya, meskipun itu untuk pekerjaan kotor. Ketika Reinhard tumbuh dewasa, perilaku seperti itu telah berakhir. Namun dari pandangan pihak kerajaan, mereka tidak bisa memastikan bahwa hal itu tidak akan pernah terjadi lagi. Karena itu, untuk mengantisipasi Henkel agar tidak memberikan perintah gila kepada Reinhard, pihak kerajaan mencoba sekuat tenaga untuk membuat suasana hati Henkel selalu dalam kondisi yang baik. Julius kembali melanjutkan. Sebenarnya, ada rumor lain yang lebih berbahaya dari keluarga Astrea. Tapi ini tidak lebih dari sekedar rumor. Julius sebenarnya tidak ingin menceritakan ini kepada sembarangan orang. Tapi melihat Subaru yang sangat peduli kepada Reinhard dan menganggap Reinhard sebagai temannya, Julius memutuskan untuk menceritakannya. Tetapi sebelum Julius mulai bercerita, ia terlebih dahulu memeriksa keadaan sekitar untuk memastikan tidak ada orang yang mendengar pembicaraan mereka. Julius mulai berkata bahwa Henkel dicurigai terlibat dalam penculikan putri raja. Bahkan Henkel sendirilah yang telah merekomendasikan ibunya yang telah pensiun untuk terjun ke medan tempur, sedangkan dia sendiri menolak untuk ikut bertempur. Subaru terkejut mendengar cerita ini. Ia tidak percaya bahwa ada orang yang tega mendorong ibunya sendiri ke dalam pertempuran yang mengakibatkan ia kehilangan nyawa. Dan untuk melindungi dirinya dari kemarahan ayahnya, dia menggunakan kekuatan anaknya sebagai perisai, sedangkan dirinya sendiri bermalas-malasan dan dimanjakan oleh kerajaan. Julius kemudian menunduk dengan rasa menyesal karena telah menceritakan hal yang tidak pantas. Sebagai seorang ksatria, membicarakan rumor tentang keluarga orang lain sangatlah memalukan. Subaru menghiburnya dan berkata bahwa itu bukan kesalahan Julius. Subarulah yang terlalu penasaran dan membuat Julius terpaksa menceritakannya. Lagi pula, tindakan Julius ini tentu saja karena Julius sangat peduli kepada Reinhard sebagai sahabatnya. Subaru juga menyarankan kepada Julius untuk jangan menyiksa dirinya dengan etiket kesatrianya. Dan dia bisa saja bersantai sesekali dan berperan sebagai Julie. Julie, nama itu membuat Julius bernostalgia, mengingatkannya saat ia dan Subaru bekerja sama mengalahkan uskup dosa kemalasan. Julius setuju dengan Subaru bahwa sesekali ia memang harus bersantai, meninggalkan statusnya sebagai ksatria kerajaan untuk sementara. Dan mereka pun masih bercengkrama. Terlepas dari kebiasaan mereka yang selalu berkelahi satu sama lain, siapapun yang melihat mereka dari kejauhan akan mengira mereka sebagai teman yang akrab. Nah, jadi begitulah pembahasan dari alur cerita Light Novel ReZero volume 16 bab keempat. Gua harap kalian bisa ngerti ya dengan cara penyampaian ceritanya tadi. Dan buat kalian yang merasa masih belum puas dengan cerita di video ini, gue sarankan kalian untuk membaca novelnya secara langsung. Oke guys, sampai di sini dulu aja perjumpaan kita kali ini. Subscribe terus channel ini untuk mendapatkan lanjutan dari ceritanya. Dan jangan lupa di like dan juga di share ke teman-teman kalian dan juga komunitas kalian. Oke guys, dadah.